Shalom Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari bagian pembacaan Alkitab harian kita hari ini, yaitu dalam Wahyu pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Dengan judul renungan kita adalah Tetap Kuat dan Tabah dalam Iman. Kalau kita melihat bagian pembacaan Alkitab kita hari ini, di sana bicara mengenai nubuat masa bencana besar atau the Great Tribulation. Dan dalam Wahyu pasalnya yang ke-12 dan ke-13, di sini Yohanes menggambarkan hadirnya 7 gambaran tentang Kristus. Dan Yohanes meneruskan kesaksiannya ini bahwa ia melihat 2 hal penting dalam Wahyu pasalnya yang ke-13, yakni seekor binatang yang keluar dari dalam laut. Ini digambarkan sebagai simbol antikristus di Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Dan yang kedua, seekor binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan ini digambarkan sebagai simbol dari nabi palsu. Nah, di sini kita melihat bahwa Alkitab telah menyingkapkan bagaimana keadaan dunia menjelang akhir kesudahannya. Kalau kita lihat dari para penafsir Alkitab, tentunya dikatakan bahwa sebuah kerajaan akan muncul dari dunia yang bergejolak. Dikatakan di ayatnya yang pertama, seekor binatang keluar dari laut. Dan digambarkan bahwa kekuasaannya ini begitu menakutkan, menindas, dan menekan. Dan ini berasal dari iblis. Iblis yang akan memimpin, bahkan akan menantang surga dan menyatakan dirinya sebagai Allah yang palsu tentunya. Bahkan di ayatnya yang ke-7 dan 10 dikatakan bahwa seluruh dunia tunduk kepada Allah palsu tersebut, dan orang-orang yang percaya kepada Kristus akan menjadi sasaran untuk persekusi. Tentu kita membayangkannya sebagai sebuah peristiwa yang menakutkan pastinya. Akan tetapi kita harus siap dengan segala keadaan yang akan terjadi nantinya, dan firman Tuhan kita hari ini mengingatkan kepada kita agar kita tetap harus kuat dan tabah dalam iman. Jika mungkin nanti kehidupan akan menjadi sulit, bahkan semakin sulit, kita harus tetap tabah beriman kepada Yesus. Dan apabila ancamannya adalah dipenjarakan mungkin atau bahkan mati, kita pun harus tetap memilih kerajaan Allah, bukan yang lainnya, dan tetap setia kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan hidup kita. Oleh iman, kita bisa tetap menunjukkan kasih meskipun seluruh dunia memusuhi kita. Dan sudah seharusnya lah kita senantiasa berdoa kepada Tuhan sebelum segala kesukaran itu terjadi, memohon hikmat dan kekuatan dari Allah agar kita bisa tetap bertahan dalam iman bila mana nanti waktunya tiba. Dan terus berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang Kristen yang lain, agar iman mereka juga tetap dikuatkan di dalam Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan yang singkat hari ini boleh menjadi kekuatan dan mengingatkan kembali kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.